Teman-teman semua, hari ini pemateri kita adalah Kak Lely membahas pentingnya menjaga kesehatan mental. Nah, banyak banget kita sekarang kan zamannya millennials menuju generasi Z ya, tentang healing dan lain-lainnya. Pokoknya banyak banget ngebahas tentang kesehatan mental. Tapi dari kita sendiri tuh banyak cuman menerka-nerka atau memang kadang iya benar atau tidak. Menurut Kak Lely sendiri, kesehatan mental itu bagaimana sih Kak? Oke, terima kasih atas waktunya Kak Kim. Halo semuanya, selamat sore teman-teman. Kali ini kami akan membahas mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental. Sesuai pertanyaan dari Kak Kim tadi, apa sih itu Kak Lely kesehatan mental? Kalau mental sendiri, di mana kita tahu mental itu berkaitan dengan watak dan juga cara berpikir kita. Itu disebut mental. Kalau kesehatan sendiri adalah di mana kita bisa menjaga kesehatan agar mental kita tidak terganggu. Terus kalau kesehatan mental itu apa Kak? Jadi kesehatan mental itu berkaitan dengan diri kita sendiri, tekanan batin, tekanan emosional, kemudian tercampur jadi satu, kita tidak bisa menemukan solusi hingga akhirnya kita putus asa di situ. Kita kurang percaya diri, seperti itu Kak. Ada rasa kurang percaya diri dan lain-lain. Kadang teman-teman juga kan bingung nih Kak, benar nggak sih lagi mental kita itu kurang baik atau tidak baik-baik saja sekarang. Nah, dari sini apa sih Kak gejala-gejala yang bisa kita tahu gitu bahwa kita tuh sekarang kesehatan mental kita tuh lagi nggak baik-baik aja gitu. Gimana Kak? Jadi tadi sudah menjelaskan tentang pengertian, sekarang gejalanya. Gejala kesehatan mental yang terganggu itu gimana sih Kak Lely? Ternyata teman-teman, kalau kita kurang konsentrasi itu juga bisa menyebabkan kita terganggu mental kita. Kurang konsentrasi, kemudian tidak bisa berpikir secara logis, kemudian suka marah-marah sendiri. Ketika ada suatu masalah, padahal masalahnya sangat kecil, kita membuat masalah itu menjadi besar. Pikiran kita kemana-mana, kita merasa takut, cemas, gemeter, kemudian sempat berhalusinasi. Halusinasinya gimana Kak? Apakah mengarah ke arah positif atau negatif? Biasanya lebih ke arah negatif. Kalau kita berhalusinasi kan mungkin, oh ya besok mungkin mimpi kita mau jadi orang yang sukses. Apakah aku bisa untuk meraih cita-citaku? Itu yang disebut halusinasi positif. Kalau negatif lebih kemana Kak? Misalkan aku ingin terbang ke angkasa pakai tanganku, aku kepingin lompat dari gedung, kemudian aku terbang sendiri pakai kekuatanku. Itu yang disebut halusinasi dalam kesehatan mental. Kemudian ternyata ada banyak sekali selain itu tadi. Pernah mengalami nyeri-nyeri pada tulang juga, pada tubuh, padahal nyeri itu nggak disebabkan oleh oleh olahraga enggak, tetapi oleh mungkin kemalasan juga. Di situ kita nggak bisa berpikir positif sehingga menimbulkan badan kita sakit semua. Kita nggak bisa maju, kita nggak bisa berbuat apa-apa di situ. Yang sering saya jumpai waktu zaman remaja atau zaman anak-anak masih usia remaja, di situ mereka banyak yang merasa takut. Takut akan apa? Takut akan hidupnya ke depan. Apakah itu disebut kesehatan mental terganggunya? Sebenarnya disebut enggak sih Kak, cuma kita gimana menanggapinya. Kalau kita terus berpikir negatif, kita nggak bisa menggapai, nanti kita takut sendiri, kita bisa kehilangan akal sehat kita. Begitu Kak. Banyak banget ya Kak, sebenarnya tanpa kita sadari kadang kehidupan sehari-hari itu ini ya Kak, ada gejala-gejala kesehatan mental itu sendiri. Nah, sebelum untuk materi selanjutnya, tapi ini ada pertanyaan, apakah langsung mau dijawab Kak? Iya, boleh langsung dijawab aja Kak. Ini apakah saya ada? bacain ya Kak. Tuh Kak, kan sekarang ini pembahasan terkait kesehatan mental nih, mental health.
itu kan sudah ada di mana-mana ya. Namun sering banyak info terkait mental health, malah banyak yang melabeli generasi strawberry gitu Kak. Nah, sebelum Kak Leli menjawab, sebenarnya kesehatan mental ini sendiri dari dulu udah ada, tapi memang speak up-nya baru beberapa tahun terakhir ya Kak ya. Iya, boomingnya beberapa tahun terakhir Kak. Iya, karena sekarang udah banyak public figure atau artis atau tokoh masyarakat yang nge-up ini gitu. Nih Kak, bagaimana nih Kak tanggapannya Kak? Malah sering dilabelin dari generasi strawberry nih Kak. Generasi strawberry. Ya, terima kasih Kak Kin. Jadi benar kata Kak Kin tadi, kalau kesehatan mental itu sudah tercipta dari dulu. Tetapi kenapa tidak booming saat ini? Karena dulu internet dan juga sosial media sangat terbatas, dalam arti kita mempunyai handphone saja waktu zaman dulu itu sudah bersyukur. Ketika perkembangan zaman menimbulkan beberapa tanda kutip konflik ya Kak ya, di mana berita-berita yang mulai tentang anak-anak, remaja, dewasa di situ sudah ada dan kita sudah bisa menemukannya secara cepat. Dan akhir-akhir ini banyak sekali yang bilang kalau adanya generasi yang strawberry itu tadi, kesehatan mental, sebenarnya setiap manusia mempunyai kekuatan mental tersendiri, tapi di mana kita bisa mendekatkan diri dengan Tuhan, itu juga bisa membuat kita jauh dari kata mental kita tersendiri. Biasanya kalau anak yang terkena kesehatan mental, dia biasanya lebih diam awal-awalnya, dia menangis, histeris, terus akhirnya dia bingung sendiri dan lingkungannya pun menjauhi dia, mungkin karena dia aneh. Karena kalau dulu orang yang terkena kesehatan mental disebut ODGJ ya Kak ya. Kalau sekarang mungkin ya sih, mungkin kamu insecure di situ sehingga kesehatan mentalmu turun, sehingga kesehatan mentalmu meningkat. Kesehatan mentalmu meningkat. Di mana ketika kesehatan mental meningkat gangguannya, maka sudah kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa cerita ke siapa-siapa, kita nggak bisa berbicara, kita tidak bisa melakukan aktivitas sebelumnya. Seperti itu Kak. Jadi sebenarnya enggak juga bahwa mental health tentang generasi strawberry ya sebenarnya ya Kak. Tapi memang sih beberapa tahun terakhir baru di-up, banyak yang baru aware mungkin ya Kak kesehatan mental, dan juga banyak speak up. Baik kadang tuh sekarang juga influencer atau masyarakat umum juga sekarang udah mulai berani untuk speak up tentang apa sih mental health yang sedang dirasakan, atau ada pelecehan atau apa, itu sekarang lagi memang keberanian mereka lebih up ya. Apalagi sekarang zaman teknologi udah canggih. Kalau dulu mungkin nggak ada TikTok ya, mungkin ya Instagram juga belum ada zaman dulu. Mungkin itu yang membuat saat ini apapun yang sedang update itu memang benar-benar ke-up ya Kak. Oke, nih selanjutnya adakah teman-teman yang mau menanyakan nih dari pengertian kesehatan mental dan gejala sebelum kita masuk dari ke materi berikutnya nih? Ada teman-teman yang mau tanya? Nih belum ada nih Kak. Berarti ya Kak, kayak kita mungkin marah-marah nggak jelas, mungkin sebenarnya itu ada rasa terpendam dari dirinya yang belum keluar gitu ya Kak. Atau juga mungkin uring-uringan, nggak bisa ngerjain apa-apa, itu juga mungkin bisa teman-teman deteksi nih hari ini. Mungkin sebenarnya mental aku sehat nggak sih gitu ya. Oke, nah selanjutnya nih Kak, kan karena udah tahu nih pengertian kesehatan mental, terus juga gejala-gejala gitu kan, jadi tahu nih. Nah, kesehatan mental itu apa sih Kak resikonya terhadap kehidupan kita sehari-hari gitu Kak? Oke, terima kasih Kak Kim. Jadi kesehatan mental resikonya kepada kehidupan kita sehari-hari mulai dari hal kecil ya teman-teman. Semisal kita mempunyai teman yang merasa dia suka cemas, dia suka berbuat aneh-aneh, bahkan dia suka ini ya, merasa dirinya nggak berguna.
Itu bisa disebut dengan kesehatan mental. Kemudian kira-kira risikonya tadi apa, Kak? Kita bisa dijauhi dari lingkungan, di mana lingkungan itu membentuk kita disupport atau tidak di situ. Jadi teman-teman, pentingnya menjaga kesehatan mental itu sangat penting bagi kita, apalagi saat kita merasa sedih atau merasa sudah dilecehkan oleh orang. Dilecehkan apa, Kak? Baik secara fisik maupun non fisik. Pelecehan yang fisik kan kita tahu, misalkan megang dan sebagainya tanpa memegang dan disadari gitu. Tapi kalau ini, Kak, misal non fisik itu apa? Adanya bullying. Teman-teman jangan salah, bullying itu menyebabkan kesehatan mental seseorang membuat down. Dimana pada bullying yang kita anggap itu cuma bercanda, waktu kita melontarkan kata-kata bullying, ternyata kamu gendut ya, kamu nggak secantik fotomu, kamu cuma ada efeknya, ada efek kamera, efek Instagram, efek aplikasi dan sebagainya. Ketika kita bicara seperti itu dan yang mendengar atau yang kita olokkan nggak terima, kesehatannya sedang menurun, kemudian dia banyak pikiran, itu bisa membuat dia menjadi beban. Dia bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar kita. Misalkan aku tak pergi dari sini, aku melakukan aksi-aksi yang nekat, misalkan menabrakkan diri, membunuh diri, menutup diri. Itu teman-teman. Kalau yang sekarang ini kesehatan mental yang terganggu adalah bullying. Bullying dialami oleh semua tahapan, mulai dari anak-anak dewasa, anak-anak remaja, dewasa, bahkan orang tua. Maka dari itu teman-teman diusahakan jangan pernah membuli ya, walaupun bercanda. Oh enggak, Kak, itu teman saya tahu dia gimana orangnya. Kamu kalau semisal tahu teman-temanmu kayak gimana, oke lah, bersifat sewajarnya aja. Jangan sampai mulutmu melukai hatinya temanmu, melukai pikirannya temanmu. Nanti temanmu awalnya sehat, awalnya badannya berisi, menjadi kurus karena sering memikirkan perkataan orang. Contoh lagi, ini kan saya mau mencontohkan untuk anak-anak sekolah ya, Kak, ya, karena banyak sekali anak-anak sekolah itu merasa aku dibully, Kak. Tapi waktu aku bilang kenapa kamu bully aku, yang bully justru bilang gini, baperan, dasar baper, dasar pansos, aku lo gak bully kamu, aku cuma bercanda. Nah itu, takutnya itu. Dan orang yang dibully itu tadi merasa gimana ya, memang aku gak layak untuk di sini. Itu pembulian. Ternyata teman-teman, wanita lebih beresiko untuk mengalami kesehatan mental, terganggunya kesehatan mental. Apalagi wanita yang baru saja melahirkan. Misalkan baru lahir, ditanya kamu sesar apa normal? Dia jawab, oh aku sesar. Terus yang ngajak bicara bilang lagi, oh berarti kamu bukan ibu seutuhnya ya. Apakah melahirkan sesar dan normal menentukan kita ibu sesungguhnya? Enggak, tentu tidak. Karena setiap orang yang melahirkan itu disebut ibu yang sesungguhnya. Setiap orang yang mengandung melahirkan. Bahkan perkataan itu bisa membuat ibu itu tadi menjadi down, menjadi nggak mau kenal sama siapapun, nggak mau memegang bayinya, nggak mau merawat bayinya. Itu yang dirasakan teman-teman. Ternyata perempuan lebih besar resikonya daripada laki-laki. Kemudian resiko lagi, kalau kita mempunyai teman yang memang dia diam, dia antisosial atau individu ya, dia nggak bisa komunikasi banyak orang, dalam arti pemalu, itu kita dukung teman-teman. Kita nggak tahu seberapa berat masalah dia. Apalagi kalau kita punya teman yang biasanya
rame, biasanya suka bahagia, tiba-tiba sedih, terus kita ejek. Jangan. Sama kayak tadi, kita nggak tahu seberapa berat masalah dia yang dialami. Kita enak kalau ngomong, oh iya sih, kamu kenapa sedih? Oh ancaneku, oh memang itu resikomu, memang itu, sedih banget. Jadi bingung nggak? Soalnya kalau ngomong gitu kan nggak secara langsung kita sadar menyakiti seseorang. Padahal kalau kita pikir sebelumnya, lebih baik berpikir dulu daripada mengucap. Karena kalau salah ucap, takutnya membuat masalah itu tadi. Soalnya sekarang kan generasinya generasi milenial, di mana dia selalu pakai internet, pakai handphone, pakai aplikasi dan sebagainya untuk berkomunikasi. Dia ingin sekali cantik seperti artis kan misalnya, makanya dia pakai efek. Ketika dia bertemu seseorang secara langsung, dia dihujat, dia dibully. Oh ternyata kamu jelek ya, gitu. Itu menyakitkan sekali ya. Seperti itu Kak Kin. Oke, wow, banyak banget ya. Memang jadi dampak kesehatan mental di kehidupan sehari-hari itu lumayan sangat mengganggu ya. Dan juga mungkin dari beberapa yang kemarin nih Kak, saya juga udah pick up sebelumnya menanyakan sesuatu gitu kan. Banyak banget nih yang dampaknya ya emang kayak banyak sekarang ini orang bernaung dengan kata canda gitu. Jadi kayak dia gemukan sih, memang mungkin yang dia orang yang ngomong itu niatnya cuma candaan, tapi kan kita nggak tahu di dalam hati orang ya. Jadi tuh kayak yang kakak sebelumnya nih bilang katanya generasi strawberry itu. Nah banyak juga yang bilang baperan sih. Sebenarnya tingkat baper orang itu juga beda-beda ya kan, nggak bisa disamain nih kita yang kuat terus kita ngomong sama orang harus orang itu harus kuat juga gitu kan. Itu sangat berdampak besar nih. Dan juga nih Kak, saya mau sharing sedikit tuh, kan kebetulan saya juga ini nih ngajar di SLB ya Kak ya. Itu ternyata kesehatan mental itu kita jaga sebenarnya bukan dari maksudnya dari kita diri sendiri atau dari yang terpenting adalah ibunya Kak. Jadi saya baru tahu, kan saya juga belum menikah ya, jadi belum tahu banyak ketika saya mengajar di sekolah luar biasa. Saya banyak belajar dari parenting dan lain-lain. Ternyata kesehatan mental itu terbentuk mulai dia tumbuh di rahim ibunya gitu. Jadi ada beberapa nih kasus yang anaknya kayak Down syndrome, ADHD, autis dan lain, itu ada yang pernah curhat nih, baik itu kan sebenarnya nggak juga dari wali murid. Saya kan sering naik Gojek gitu. Nah ada beberapa Gojek pun curhat sama saya gitu, bahwa adanya itu juga Down syndrome. Nah ternyata kesehatan mental si anak itu terbentuk, generasi baru ini terbentuk karena ibunya itu waktu itu prosesnya karena ayahnya ada nikah lagi gitu kan. Kita bukan membuka aib orang sih, tapi pembelajaran untuk menjaga kesehatan mental si ibu gitu. Jadi ibunya juga KDRT dan lain-lain. Makanya mental si anak itu udah terbentuk dari sejak dalam kandungan gitu kan. Itu benar gak sih Kak, yang gimana tuh Kak? Nah benar sekali Kak Kin. Jadi mental seseorang, mental orang itu terbentuk dari bayi. Kalau dia di dalam perut sering merasakan ibunya terganggu, misalkan sering cemas, sering khawatir kepada hal-hal yang biasa, bahkan hal yang luar biasa, di situ bisa mempengaruhi si bayinya. Jadi insting dari bayinya merasakan, oh ibu aku merasa sedih, maka bayinya di situ juga merasa sedih. Kemudian ketika ibu-ibunya marah, ibu hamilnya marah, bayinya juga merasa mamaku marah, otomatis aku juga ikut marah. Jadi sudah dibentuk otaknya dari kecil. Kemudian bayi ketika lahir terus sering mendengar kita berkata keras, berkata kotor, kemudian tidak menghargai orang lain, dalam arti suka ini ya, suka sakarpe dewe, dalam arti mentang-mentang aku orang kaya contohnya, maka aku harus menindas kaum lemah. Nah itu sudah tertanam sejak dia mendengar itu,
sudah kerekam mulai dari bayi sampai dewasa, maka perilaku dia seperti itu. Jadi biasanya ibu-ibu yang punya bayi atau ibu-ibu yang mempunyai pengetahuan itu dia akan mengajarkan anaknya untuk cara menghargai orang yang pertama. Misalkan kamu kalau panggil kakak yang lebih tua, orang yang lebih tua manggilnya kakak, kak. Atau misalkan kamu nyuruh itu bilangnya tolong, bukan nyuruh ya, tapi minta tolong. Semakin berkembangnya zaman, apalagi musim pandemi mulai 2 tahun terakhir, saya banyak menemukan anak-anak atau bocil lebih itunya bocil ya kak ya, kalau lebih bahasanya lebih gaul bocil, anak-anak itu tadi tidak sopan. Masa sama orang tua dia bilang kalau di Jawa itu pakai kata kon itu kamu dalam arti yang lebih kasar. Dan kalau bilang teriak-teriak itu tadi. Maka dari itu bila mempunyai adik terus mempunyai anak kemudian mengandung, diusahakan berkata dengan baik, mencontohkan kegiatan yang positif. Apalagi kalau misalkan gini, kamu nanti misal kalau nangis terus nggak mama kasih HP, bayinya oke, sudah nggak nangis, tapi dia HP-an terus, apakah itu memberi solusi? Awalnya merasa oh ya saya terberi solusi, tapi tiba-tiba lama-kelamaan bayinya semakin HP-an, main HP dengan menimbulkan kesakitan mata. Jadi sekarang harus pintar-pintar untuk memberitahu apa yang baik, apa yang tidak baik, karena mumpung masih kecil. Kalau sudah dewasa kita sudah nggak bisa nggak bisa dikasih tahu oleh orang dewasa. Kita di situ merasa kamu kenapa ngajarin saya sudah dewasa, ini perbuatan yang baik, padahal tidak. Apalagi kalau sampai melakukan hal-hal yang negatif, contohnya kesehatan mental juga berdampak beresiko untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Kalau kita sudah mencoba sekali obat-obatan terlarang, kita pasti ingin lagi, kita pasti ingin meminum lagi atau memakan lagi obat-obat tersebut. Kalau kita stop, kita merasa kurang, ada yang sakit dalam diri kita. Itu jangan sampai kita ikut-ikutan seperti itu. Terus kita juga berteman oleh lingkungan yang baik. Seperti itu Kak In. Oke, bahaya banget ya Kak. Jadi dampak dari kesehatan mental ini sendiri baru memang dijaga dari umurnya. Tapi memang kan kayak kita nih ya, yang kita kan ada juga tuh yang bilang kita tuh tidak minta dilahirkan, tapi orang tua kita yang meminta Tuhan untuk dilahirkan gitu kan. Nah, banyak juga anak-anak yang berkesan, pelecehan juga gitu kan. Dan juga ada nih lingkungan yang toksik gitu kan, sebenarnya dari lingkungan juga gitu. Nah, di sini pas banget nih Kak, ada yang menanyakan dan itu pas banget dengan snap materi selanjutnya, itu bagaimana cara kita survive saat mental kita sedang sakit. Kita tahan dulu ya, karena ada lagi materi sebenarnya itu agak relevan dengan pertanyaannya ya Kak ya. Jadi kan kita misalnya itu banyak juga tentang mencegah atau kita sebagai orang menjaga hati orang lain yang belum tentu bapernya sama dengan baper kita, itu tingkat kadarnya itu berbeda gitu kan. Nah, jika itu udah terlanjur nih Kak, udah luka batin lah katanya kan, udah luka batin, udah patah banget nih, nggak bisa kayak udah uring-uringan, udah mentalnya tuh terganggu gitu. Nah, gimana sih Kak cara ininya untuk itu tuh survive Kak? Survive kalau mental kita sudah merasa terganggu gitu ya kayak ini ya tadi ya. Iya, karena ini nih udah sebenarnya tuh ada step sebelumnya nih Kak, tapi karena ini udah masuk ya, ada survive gitu kan, karena udah terdampak nih kayak gitu Kak. Oke, yang pertama teman-teman pasti merasakan aku
sahabatku. Boleh teman-teman cerita ke sahabat, ke orang yang terpercaya. Kalau takut sama orang tua atau takut kalau kenapa-napa, silakan curhat cerita kepada sahabat. Saya tidak punya sahabat yang sudah terpercaya, saya curhatnya kemana? Kalau teman-teman masih sekolah, teman-teman bisa curhat ke ceritakan apa yang kalian rasakan. Saya sering nangis-nangis sendiri Bu di rumah. Saya sering merasa lelah. Saya suka berhalusinasi. Saya takut apakah mental saya ketika sudah cerita seperti itu biasanya plong, karena kita sudah bercerita dan sudah menerima tanggapan dari orang yang kita ceritain. Terus Kak, semisal kalau kita merasa masih kurang, teman-teman bisa cerita ke rumah sakit. Kalau misal teman-teman punya ini ya kartu kesehatan, silakan datang ke Vaskes 1. Vaskes 1 biasanya di puskesmas. Teman-teman bilang kalau mau periksa kesehatan mental, nanti diharapkan dirujuk ke rumah sakit yang menangani hal seperti itu. Apakah rumah sakit umum? Biasanya rumah sakit khusus teman-teman. Jadi kalau di Surabaya itu adanya rumah sakit jiwa, kalau di seluruh Indonesia rumah sakit jiwa. Tapi belum tentu orang yang terkena kesehatan mental dianggap gila, enggak. Jadi teman-teman jangan takut untuk datang ke psikiater yang menangani psikologi seseorang. Teman-teman cerita di situ apa kendalanya, apa yang dialami, kemudian apa yang harus dilakukan. Karena kalau teman-teman tidak cerita, teman-teman tidak terbuka kepada seseorang, teman-teman memendam sendiri, maka pikiran teman-teman akan menjadi kemana-mana, tidak fokus. Ketika teman-teman seharusnya senang karena datang di suatu kegiatan ulang tahun sahabatnya, di situ dia merasa murung, dia nggak bisa menempatkan diri. Misalkan kalau datang ke ulang tahun seseorang, kita kan bahagia, kita